Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini obrolan pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu usaha kuliner kekinian dan masih bersama dengan Mbak Ziza. Oke Mbak Ziza, sekarang kita udah ada di penghujung ya. Gak kerasa sih, apa berasa kalau Mbak? Enggak sih, kayak ngobrol biasa. Ngobrol biasa. Karena kita bahas mengenai hal menarik juga ya, tentang bisnis. Dan bisnis kuliner khususnya sekarang tuh memang lagi marak-maraknya. Pasca pandemi itu memang lagi marak-marak, lagi naik banget gitu ya. Nah, Mbak ini udah menjalankan bisnisnya dari tahun 22 akhir. 22 akhir, Iya. Jadi terhitung 1 tahun ya, lewat lah. 1 tahun lewat, oke lah. Nah itu, dan sebelumnya juga pernah buka usaha tapi belum boot ya, gitu ya. Nah apakah selama itu pernah ada di titik jenuh, apalagi setiap hari harus bangun subuh, ini nggak ada liburnya juga kan? Ada Kamis, hari Kamis, oke, 1 minggu sekali berarti ya. Sekali. Ini dari bangun terus masak gitu terus, apakah pernah nggak sih ada di titik jenuhnya? Pasti ada lah Kak. Nah itu dia. Jenuhnya tuh kayak gini, nah kayak aduh capek ngerjain sendiri gitu. Iya benar-benar. Kalau alasan kenapa sih nggak ada karyawan gitu, pokoknya adalah alasannya karena kan aku masih ngekos, kosan aku tuh kecil, aku tuh masih belum percaya untuk orang lain masuk gitu kan. Iya benar-benar. Jadi masih mending aku Karena susah nge-handle juga. sendiri. Ya itulah jenuhnya tuh kayak capek, setiap sudah pulang tuh piring kotor. Nah itu. Tapi balik lagi sih, harus kayak kalau nginget kok harus nabung, harus ada kan, ada tujuan kan. Iya benar. Harus ingat tujuan itu, jadi semangat lagi. Ini cara keluarnya biasanya untuk keluar dari titik jenuh itu gimana? Ya kalau aku tuh kalau lagi jenuh, aku lihat penghasilan aku. Oh gitu. Iya, kayak aku jenuh tapi kan penghasilan aku segini, sedangkan orang-orang lain aja susah payah mati-matian kerja dari pagi sampai sore, hasilnya belum tentu segini. Iya benar, gitu. hasilnya belum tentu segitu ya. Dan ini juga fun ya untuk menjalankannya ya. Jadi ketika aku untuk keluar dari titik jenuh itu balik lagi lihat penghasilan Iya, itu, penghasilan. bukan melakukan hal lain mungkin. Seringnya tuh lebih ke setiap libur refreshing sih. Oh gitu, Healing, ada jalan-jalan, healingnya ya. iya. Tetep ya, harus biar nggak sumpek banget gitu biar nggak ya. sumpek. Walaupun akhirnya balik ke realita lagi ya. Baik ke realita lagi, udah kerja lagi kerja gitu ya. Nah ini kalau cerita duka dan sukanya, apakah ada? Ada dong, Ada pasti. dong. Kita ke dukanya dulu nih, boleh dibagi dong. Kalau kedukanya tuh gini, kayak aku misalkan lagi semangatnya kerja, Ya. mama jatuh sakit. Jadi kan otomatis kita harus stop dulu jualan. Kayak aku harus ngerawat mama dulu, pulang ke Curug. Itu enggak 1 hari 2 hari, kayak liburnya sampai semingguan, 2 mingguan. Sampai mama pulih lah ya pokoknya. Iya, sampai mama pulih. Nggak mungkin kan mama sakit aku di Iya, Bengkulu benar, karena nggak ada yang ngerawat. Terus dukanya lagi tuh kayak pernah sih terbesit di hati tuh kayak coba ya aku kerja kayak mereka, pakai seragam. Iya. Aku tuh suka lihat orang pakai seragam, tapi kalau aku bandingin lagi sama hasil aku, jauh gitu. Masih enakan aku gitu kan, Iya, Kak. iya, iya, Walaupun iya. aku capek, tapi capek aku tuh ada hasilnya gitu. Bener. Dukanya lagi tuh ya kadang kayak misalkan dagangan tuh nggak habis. Pasti pernah kan nggak habis karena Pasti hujan cuaca sih lagi. Oke, kalau misalnya nggak habis gitu gimana? Jadinya dibuang kita atau gimana? Kasih orang. Oh, selingkup itu ya. Kadang kita keliling habis sambil ke pasar kasih orang Oh, gitu. Tapi kalau hujan gimana kelilingnya? Ya kan kita malam pasarnya. Oh, baik. Jadi beli bahan-bahannya itu malam. Gitu ya. Malam. Itu dukanya. Dukanya ya sih. Dukanya begitu ya. Nah, kalau sukanya? Kalau sukanya ya salah satunya saya diundang di sini ya. Luar biasa sekali ya. Iya, alhamdulillah. Berkat Mango Sticky Rice orang tahu saya. Terus sukanya lagi tuh ya aku bisa beli apa aja yang aku mau pakai uang ini dengan hasil aku sendiri juga. Pastinya bangga ya bisa terus bisa ciptain lapangan kerja buat orang lain. Itu dia yang Iya. terpenting ya.
Karena kita tahu sekarang juga sulit untuk mencari pekerjaan. Alhamdulillahnya sih dengan berbagai macam usaha-usaha ini banyak juga pembisnis itu juga membuka peluang kerja untuk yang lainnya, luar biasa sekali. Nah, kalau mengenai keuangan nih, bagaimana kamu mau manage-nya? Kalau aku tipe orang yang nggak suka nyimpan uang di ATM. Oh ya? Jadi di mana? Jadi aku lebih suka pakai celeng. Masih di celengan, ditabung gitu ya? Atau enggak aku titipin ke ke orang yang kupercaya lah gitu. Karena aku nggak suka kalau di ATM kan kita tahu nominal ya, walaupun Iya, sebenarnya benar-benar. ada sih ATM yang nggak pakai banking gitu, tapi nggak suka aja. Gak suka tahu nominalnya, berarti kamu nabung itu gak tahu nominalnya? Maksudnya tuh yang nggak tahu kan, kalau udah ditumpuk-tumpuk jadi satu kan nggak tahu berapa jumlahnya. Kayak surprise aja nanti kalau dibuka gitu. Tiba-tiba segini gitu ya. Dan kalau aku manage uangnya tuh pokoknya setiap habis jualan aku langsung bagiin, kayak ini buat modal, ini buat sehari-hari, ini buat jajan, ini buat modal centil. Pokoknya ada semua. Ada semua, berarti Iya. udah di manage dengan baik. Dan sebenarnya ini masih banyak banget sih yang mau masih mau apa ya, kita cerita-cerita gitu ya, masih mau ditanyakan. Tapi sayangnya kita terbatas dengan Iya. waktu. Boleh dong, tapi sebelum itu sampaikan dulu pesan-pesan dan tips-tipsnya untuk para pemirsa opini agar semangat berwirausaha, agar semangatnya timbul kembali. Iya. Nih, mungkin ada yang lemes-lemes atau semangatnya belum keluar banget, tapi boleh disampaikan. Pesan dan kesan aku sih, buat kalian yang lagi ngerintis usaha apapun itu, kalian tetap konsisten. Jangan kalah sama ketidak semangat kalian. Misalkan kalian lagi sedih, kalian harus tetap semangat karena kalian harus ingat tujuan utama kalian. Terus tetap konsisten dan jangan dengerin omongan orang. Itu sih. Itu ya, Ya, jangan kalau dengar omongan orang kita nggak bakal sudah. nggak akan maju ya kalau dengar omongan orang ya. Oke, seperti itulah pemirsa, dengerin nih pesannya si Mbak Ziza ini tadi. Jangan dengerin omongan orang, terus semangat dan terus terus menggali potensi, seperti itu ya. Terus jangan memaksakan apa yang di diri kamu tuh, kayak jangan memaksakan apa sih yang nggak bisa di diri kita gitu, Kak. Oh, oke. Jadi jangan terlalu memaksa. Jangan terlalu memaksa, sesuai kemampuan aja ya. Tapi Apapun. terus digali gitu ya, dan belajar. Betul. Itu yang penting. Mbak Ziza masih belajar sampai saat ini? Sampai saat ini. Apa tuh kira-kira pengembangan resep lagi? Enggak sih, lebih belajar kayak gimana aku tetap menstabilkan Mango Stickers itu agar dikenal banyak orang gitu, promosinya. Oke, pokoknya nanti semua hal baik itu bisa terwujud di tahun ini ya, Amin, Mbak ya ya. Allah. Terima kasih banyak Iya, karena hari ini Kak. sudah mau hadir di sini dan berbincang-bincang bersama dengan kami. Dan untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utari Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.